Bagaimana kalau seandainya lagi puasa, lupa, makan udah habis sebakul misalkan. Kajian Kitab Takrib oleh Ustadz Ahmad Muhyiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man fihi uswatun hasanah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Puja-puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha robun ghafur, yang mana dengan kudrat dan iradatnya dan deretan tanjiji hadisnya kita diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan nikmat panjang umur, diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga kita sampai kepada bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, yaitu bulan suci Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita jalankan, yang kita lakukan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para santriawan santriawati, pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang masalah syarat wajib puasa dan fardu puasa atau rukun puasa. Sebelum kita berlanjut kepada pembahasan tentang masalah syarat wajib puasa, fardu puasa atau rukun puasa, bahkan ke sunah-sunah puasa, kita perlu tahu dulu apa itu puasa. Puasa menurut lugat adalah al-imsaku, yaitu menahan. Berarti ketika kita puasa, kita itu ditahan. Harus bisa menahan, terutama menahan dari hawa nafsu. Menahan dari makan, menahan dari minum. Termasuk ketika kita puasa, kita tahan dari perbuatan atau sikap-sifat yang jelek, sifat-sikap yang tercela. Kita tahan. Bohong, jangan. Mengadu domba, jangan kita lakukan. Kemudian namimah, ngomongin kejelekan orang lain, hasud dan lain sebagainya, jangan kita lakukan. Karena perbuatan-perbuatan seperti itu bisa merobek-robek pahala puasa. Artinya puasanya mah sah, cuma tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Artinya ketika kita puasa mah puasa, tapi ngomongin orang mah jalan terus. Puasa mah puasa, tapi bohong mah lanjut terus. Orang yang seperti itu, orang yang puasa tapi selalu ngomongin orang, namimah dibesarkan, orang tersebut tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Artinya merobek-robek pahala puasanya, yang didapat hanya lapar dan haus. Seperti sabda Rasul, kam min so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'u wal atos. Kam min so'imin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, ilal ju'u wal atos, kecuali lapar dan haus. Oleh karenanya kita jaga puasa kita, jangan sampai puasa kita ini hanya mendapatkan lapar dan haus, tetapi kita pun harus mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu puasa menurut lugat. Jadi puasa itu ada menurut lugat, al-imsak tadi, menahan. Ada juga puasa menurut istilah atau menurut syara. Apa puasa menurut syara? Disebutkan di sini imsaku an muftirin biniyatin makhsusatin. Artinya menahan diri dari perbuatan atau dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang bisa membatalkan puasa kita tahan. Makan yang tadinya halal kita tahan, jangan makan di siang hari. Minum minuman kita yang halal bagi kita tahan. Sekalipun itu punya kita, kalau di siang hari jangan kita makan. Makanya menurut syara imsakun an muftirin, menahan dari perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa, biniyatin makhsusatin, dengan niat yang ditentukan. Karena harus dengan niat. Dan niat pun nanti termasuk kepada fardu puasa atau rukun puasa yang nanti kita akan bahas. Nah, itu puasa. Jadi puasa itu menahan diri dari perbuatan yang jelek, sikap yang jelek, sifat yang tercela, terutama menahan diri dari perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Yang pertama kita akan bahas syarat wajib puasa. Ingat syarat wajib puasa.
Wa syaraitu wujubu siyami arba'atu asya. Syarat wajib puasa yang disebutkan di dalam kitab takrib ini ada 4. Yang pertama al-islamu. Islam. Jadi syarat wajib puasa yang pertama Islam. Bagaimana kalau kafir? Fala yajibu saum. Tidak wajib puasanya bagi kafir. Yang kedua daripada syarat wajib puasa wal bulugu. Balik. Yang ketiga wal aklu. Syarat wajib puasa yang ketiga itu berakal. Maka bisa disimpulkan dari sini kalau seandainya kita sekarang lagi jalan-jalan, misalkan ketika kita jalan ngelihat orang udah jembrosan, udah kumisan, kemudian dewasa orang tersebut di bulan puasa pegang rokok sambil jedot rokok. Padahal bulan puasa orangnya Islam, udah balik, udah tua, tetapi di bulan puasa masih ngerokok. Kalau seandainya perempuan sekarang, ada perempuan gak puasa di siang hari, dia udah dewasa. Ditanya pasti punya jawaban. Neng, kenapa gak puasa? Ih, saya mah lagi haid. Ada pasti jawabannya. Karena alasannya haid. Tapi kalau seandainya sekarang Bang Rapli misalkan. Rapli gak puasa di siang hari padahal udah balik, Islam. Tapi di bulan puasa, di siang hari dia pegang rokok, ngisep rokok. Wah. Makan dan lain sebagainya, ngopi segala. Padahal perkara-perkara itu bisa membatalkan puasa. Dia malah ngerokok di siang hari. Padahal dia Islam, padahal sudah balik. Tapi ngerokok di siang hari. Kalau seandainya sekarang menemukan orang yang seperti itu. Sudah berakal, kemudian balik. Dia agamanya agama Islam. Tapi ketika datang bulan puasa, di siang hari dia tidak puasa. Padahal orang tersebut mampu melaksanakan puasa. Udah. Kalau nemuin orang yang kayak gitu tuh, kasih aja duit 2.500 lah. Kalau seandainya dia marah dikasih 2.500 atau nanya, ngapain nih ngasih duit 2.500? Kita jawab aja gampang, buat beli softtek gitu. Emang gua cewek nih, dikasih softtek, dikasih 2.500 buat beli softtek. Kan gua mah laki-laki, misalkan. Kalau dia ngejawab, pan saya mah laki-laki, kenapa dikasih buat beli softtek? Kalau seandainya bener laki-laki, abang itu udah balik. Agamanya agama Islam. Sekarang bulan puasa. Di siang hari kudu ditahan. Makan, minum, dan lain sebagainya. Tapi abang masih makan. Abang masih ngerokok. Makanya saya kasih duit tuh 2.500 buat beli softtek. Karena kenapa? Karena kalau seandainya sekarang orang yang sudah balik. Dia tidak puasa. Perempuan biasanya kalau perempuan itu sedang haid. Tapi kalau abang itu udah dewasa. Apa alasannya? Tidak ada alasan. Tuh. Makanya kita simpulkan syarat yang wajib puasa itu yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal. Kalau ada orang bulan puasa di siang hari tidak puasa, berarti orang tersebut tidak punya akal. 3 tuh syarat wajib puasa. Keempat, wal qudratu ala shaum, yaitu mampu melaksanakan puasanya. Ya kan karena orang itu ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Contoh yang tidak mampu bukan dibikin-bikin tapi. Misalkan siapa? Orang yang sudah tua, orang yang sudah pikun. Idza ajaza, dia tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Idza ajaza an-shaum, dia tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Yuftiru, maka boleh. Dia tidak puasa tapi wayutimu an kulli yaumin muddan. Ketika dia tidak puasa, harus memberikan makan kepada fakir miskin setiap dia tidak puasa itu 1 hari 1 mud. Masih banyak lagi. Misalkan yang tidak mampu puasa atau tidak kuat puasa, orang yang sedang hamil atau orang yang sedang menyusui. Ya, khawatir dia, baik khawatir kepada dirinya maupun khawatir kepada anak yang dikandungnya, atau khawatir ketika dia menyusui takut tidak keluar air susu. Nah, itu kan bisa saja kejadian. Bagaimana kalau seandainya orang yang seperti itu? Di sini disebutkan wal hamilu wal murdiu in khafata ala anfusihima. Kita satu-satu bahasnya. Pertama, orang yang hamil. Orang yang hamil kalau seandainya dia takut memadoratkan kepada dirinya sendiri. Artinya ketika dia hamil, dia khawatir kepada dirinya kalau seandainya puasa. Maka orang yang hamil tersebut aftarota,
boleh tidak puasa, wa alaihimal qada'u, dan wajib orang yang hamil tersebut kodok puasanya. Itu kalau seandainya orang yang hamil tersebut takut madorat kepada dirinya, takut terjadi sesuatu kepada dirinya. Wal murdi'u, kemudian orang yang menyusui. Orang yang menyusui in khofat, dia takut juga madorat kepada dirinya. Ketika dia menyusui, takut terjadi sesuatu kepada dirinya. Sama dengan orang yang hamil tadi, aftorota, boleh buka dan wajib mengkodok. Beda kejadiannya kalau seandainya orang yang hamil tadi takut kepada terjadi sesuatu kepada anak yang dikandungnya. Atau khawatir orang yang menyusui tadi tidak keluar air susunya atau sedikit keluar air susunya. Bagaimana kalau orang yang seperti itu, orang yang menyusui seperti itu? Disebutkan juga di sini wa in khofat ala auladihima. Kalau seandainya orang yang hamil tersebut khawatir kepada anaknya orang yang hamil tersebut takut keguguran dan lain sebagainya, maka orang yang hamil tersebut aftorota, boleh buka, wa alaihimal qada'u, dan wajib kodok. Bahkan ada lagi tambahannya wal kafaratu, wajib membayar kifarat. Wajib membayar kifarat. An kulli yaumin muddun lagi. An kulli yaumin muddun, setiap hari 1 mud. Itu bagi orang yang hamil tetapi dia khawatir kepada anak yang dikandungnya. Sama termasuk orang yang lagi menyusui, khawatir, takut orang yang menyusui tersebut keluar air susunya itu sedikit. Maka sama kejadiannya seperti tadi, aftorota, boleh berbuka, wa alaihimal qada'u, dan wajib kodok, dan wajib pula membayar kifarat. Tuh. Jadi syarat wajib puasa itu pertama Islam, kedua balik, ketiga berakal, dan yang keempat mampu melaksanakan puasanya. Tuh, satu pembahasan kita tentang masalah syarat wajib puasa. Sekarang yang kedua, kita akan bahas tentang masalah fardu puasa atau rukun puasa. Ada berapa fardu atau rukun puasa? Wa faraidus saumi arba'atu asya'a. Fardu puasa atau rukun puasa itu ada 4. Yang pertama, an-niyatu, niat. Di mana letaknya niat? Bil qalbi. Letaknya niat itu di hati. Ketika kita puasa Ramadan harus niat. Sesuai dengan definisi tadi. Sesuai dengan puasa menurut syarat tadi. Imsaku an mubtin bi niyatin makhsusatin. Dengan niat yang ditentukan. Karena puasa Ramadan ini wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wajib. Beda dengan puasa sunnah. Kalau seandainya puasa sunnah sekarang, malamnya tidak sahur misalkan, tidak makan apa-apa. Ketika pagi dia belum makan, niat puasa, boleh. Tapi beda kejadiannya kalau seandainya puasa Ramadan, puasa yang wajib. Ketika dia sahur, tidak ada niat. Sahur mah sahur tapi tidak ada niat. Nah, maka tidak bisa dia meneruskan puasanya. Artinya bukan tidak bisa di situ, artinya dia tidak sah puasanya karena enggak niat. Makanya hati-hati nih, harus niat. Bagaimana telafuz niatnya? Dawaitu sauma godin an adai fardi syahri ramadhani hajihi sanati lillahi ta'ala. Itu telafuz niatnya. Baru di dalam hati kita niat, aku berniat puasa besok, puasa Ramadan di tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Tuh, niat di dalam hati. Jadi niat di dalam hati itu pertama. Itu yang paling penting. Makanya jadi rukun puasa. Jadi fardu puasa. Yang pertama yaitu niatnya. Ingat dah, pertama niat. Wasani. Dan yang kedua daripada rukun puasa atau fardu puasa, al-imsaku anil akli wasyurbi. Menahan dari makan, menahan dari minum. Jadi ketika puasa itu tahan tuh makan. Tahan tuh minum, menahan makan, menahan minum. Jadi di siang hari nggak boleh makan, di siang hari nggak boleh minum, sekalipun lapar. Ya, sedikit gimana boleh nggak? Wa in
sebakul. Sekalipun sedikit nggak boleh makan. Wal mashrub, dan tidak boleh minum. Ya, walaupun sedikit. Bagaimana ini kalau lupa? Ya biasa kan manusia mah suka lupa. Bagaimana kalau seandainya lagi puasa lupa makan udah habis sebakul misalkan, itu batal puasanya apa kagak? Nah, kalau seandainya lupa beda kejadiannya. Fa'in akala nasian, maka jika makan nih, kita makan tapi nasian, makannya itu lupa, bukan makan pakai nasi. Fa'in akala nasian, kita makan nasian, lupa makannya. Lagi makan, wah, dia nggak sadar bahwa saat itu dia sedang puasa, makan banyak, udah habis 1 piring. Ketika udah habis 1 piring, ingat, waduh, sekarang kan bulan suci Ramadan, lagi puasa, gimana nih? Nah, kalau seandainya makan sedikit maupun banyak, makan minumnya karena lupa, maka orang yang seperti lam yuftir, tidak batal puasanya. Kalau lupa, tapi jangan pura-pura lupa. Lupanya lupa beneran. Yang nggak boleh itu ketika makan, lupa, tadinya mah lupa. Makan, habis 1 piring, tinggal 1 suap lagi. Pas mau nyuapin suapan terakhir, lupa. Lagi puasa. Nah, tinggalin tuh yang 1 suap. Jangan nanggungin, terusin, tanggung suap lagi. Itu batal itu mah. Gitu. Jadi kalau seandainya lupa, ketika makan, minum, lupa, nah lam yuftir, tidak batal puasanya. Ya, sedikit maupun banyak. Nah, fardu puasa yang ketiga wal jima'i. Wal imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i. Yang ketiga yaitu menahan jima. Jadi ketika puasa tahan tuh jima. Amidan, jima dengan sengaja, ditahan. Jadi tahu bulan puasa mah tahan. Jangan jima di siang hari, jangan bersetubuh di siang hari, ya, ditahan. Bagaimana kalau seandainya orang tersebut masih melakukan hal seperti itu? Misalkan di siang hari, di siang bolong, dia masih melakukan jima. Waman wati api nahari Ramadana. Orang yang wati, orang yang bersetubuh di siang hari di bulan Ramadan, amidan, sengaja dia, pil pardi lagi. Nah, orang yang seperti itu fa'alaihil qada'u wal kifarat. Orang yang seperti itu nantinya wajib qada dan wajib membayar kifarat. Kalau seandainya orang tersebut bersetubuh di siang hari, di siang bolong, dalam keadaan sedang puasa Ramadan, wajib membayar kifarat. Kemudian apa bayar kifaratnya? Wahiya itku raqabatin mu'minatin. Bayar kifarat orang yang bersetubuh tadi, yaitu membayar kifaratnya memerdekakan abid yang mukmin. Wah, kan memerdekakan abid yang mukmin mah sulit zaman sekarang. Nyari abid kemana? Disebutkan lagi di sini, fa illam yajid, maka jika tidak menemukan, ya, tidak menemukan abid tadi, fasyamu syahraini mutatabi'aini, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, puasa 2 bulan berturut-turut, makanya mendingan ditahan. Kalau seandainya sekarang ditahan nih, misalkan 1 hari ditahan. Kalau seandainya dilakukan 2 bulan berturut-turut. Nah, itu yang kedua. Jadi kalau seandainya kifarat daripada bersetubuh di siang hari di bulan Ramadan, kalau seandainya tidak menemukan abid, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati, kalau seandainya tidak mampu lagi berpuasa 2 bulan berturut-turut, gimana? Fa it'amu sittina miskinan, maka memberi kepada 60 fakir miskin. Likulli miskinan muddun, dan setiap 1 miskin itu 1 mud. Makanya kita harus pintar-pintar menahan. Yang keempat daripada fardu atau rukun puasa yaitu wa ta'amudil qai. Ya, jangan muntah sengaja. Dirojok-rojok dan lain sebagainya, pokoknya muntah sengaja, kecuali tidak sengaja. Tapi kalau seandainya sengaja, itu membatalkan puasa. Bagaimana kalau tidak sengaja? Lam yabtul. Kalau tidak sengaja mah tidak batal. Lam yabtul shaumuhu, tidak batal puasanya.
Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya, umumnya bagi santriawan santriawati yang di rumah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Ini ada santri yang ingin bertanya atas nama Khanifah Umayyah kelas 11. Dan pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan fidyah dan berapa yang harus dikeluarkan? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan tentang masalah fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah itu menurut bahasa mengganti atau menebus. Artinya fidyah itu sebagai ganti suatu ibadah yang telah ditinggalkan. Makanya ada bahasa fidyah. Kalau seandainya dia tidak ibadah, misalkan orang tuanya, waman mata alaihi syamu min Ramadan, dia mempunyai tanggungan untuk melaksanakan puasa Ramadan, tetapi dia meninggal. Nah, maka fidyahnya atau jumlah daripada fidyah ini ditanyakan masalah jumlahnya, yaitu at'amu anhu likulli yaumin hudun. Jadi memberikan makan, mengeluarkan makan itu setiap satu hari satu mud. Itu untuk jawaban pertama. Pertanyaan yang kedua adalah Ustadz, tetapi di luar tema Ustadz. Pertanyaannya dari Haura Hadid. Pertanyaannya adalah, apakah boleh bilang Allah ada di mana-mana? Terima kasih Ustadz. Bolehkah bilang Allah ada di mana-mana? Gak usah kita ngomong Allah ada di mana-mana. Cara menyikapinya adalah kita yakini bahwa Allah tuh selalu melihat kita. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun kita harus yakin bahwa Allah tuh selalu melihat kita. Kalau seandainya hati kita, diri kita selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kita akan selalu ibadah kepada Allah, kita akan selalu malu ketika maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih contoh, misalkan contohnya adalah kita lagi kerja. Ketika kerja dipasang CCTV, bos selalu ngelihat tuh kinerja kita bagaimana. Kira-kira kita yang kerja di situ, yang dipantau dengan CCTV dan bos ngelihat kinerja kita lewat CCTV tersebut, kira-kira kita kerjanya baik apa buruk? Tuh. Kalau seandainya kita selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun kita, insya Allah apapun yang kita kerjakan, kita yakini bahwa Allah selalu melihat kita. Kita bisa bersembunyi dari makhluk, tapi kita tidak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Yastakhfuna minan nas. Kita bisa bersembunyi dari manusia, tapi wala yastakhfuna minallah, tidak akan bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah selalu melihat kita. Dan melihatnya Allah dengan melihatnya kita tentu beda. Kalau kita melihat dengan mata, kalau dengan mata kita melihat jaraknya dekat, dari sini ke situ kelihatan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat bukan dengan mata, tetapi dengan sifat basornya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak usah kita ngomong, bolehkah kita ngomong Allah di mana, tapi kita yakinilah bahwa Allah itu selalu melihat kita kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun kita. Pertanyaan yang ketiga sama di luar tema, yaitu dari Herlina Nur Aida kelas 11. Dan pertanyaannya adalah, kalau seorang laki-laki dia udah mapan, pokoknya udah siap untuk menikah, tapi dia memiliki kekurangan tidak bisa bicara. Namun ada wanita yang bisa menerima kekurangannya si lelaki itu. Terus ijab kabulnya gimana Ustadz? Kalau nggak bisa bicara, apakah boleh dengan isyarat atau gimana Ustadz? Terima kasih. Menikah dengan lelaki yang bisu, apakah bisa orang tersebut menikahnya dengan isyarat? Nah, sebenarnya itu udah dijawab. Boleh, dan harusnya pakai isyarat. Ya, karena kan tadi bisu, maka boleh dengan isyarat. Dan pertanyaan terakhir adalah Ustadz, sama ini masih di luar tema, namanya Sri Melani kelas 11. Pertanyaannya adalah, gimana pendapat Ustadz tentang 15 Ramadan katanya akan terjadinya semacam dukhon atau memang dukhon? Terima kasih Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pendapat Ustadz tentang masalah 15 Ramadan katanya akan terjadi semacam buhon. Nah, ini termasuk sebenarnya ciri-ciri daripada kiamat. Kita yakini aja, iman kita yang harus bertebal. Iman kita yang harus perkuat. Nggak usah ditungguin itu mah, ntar juga datang. Tapi kita sekarang benar-benar yakini, percaya bahwa nanti akan terjadi hari kiamat. Dan sikap kita untuk menyikapi itu semua, tinggal kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika datang perkara-perkara tersebut, kita sudah banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Jadi nggak usah ditungguin. Ntar juga datang itu mah. Nggak usah ditunggu-tunggu. Wah, kapan nih? Bener enggak nih? Ya, yang penting mah iman kita yang harus perkuat, iman kita yang pertebal, kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di zaman sekarang banyak musibah-musibah. Kalau seandainya sekarang kita sudah ditegur oleh Allah, musibah sudah banyak, tetapi hati kita, diri kita tetap tidak mau ibadah kepada Allah padahal sudah ditegur oleh Allah, mau dengan cara apa lagi kita akan ditegur oleh Allah supaya hati kita terbuka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu jawabannya, mudah-mudahan kurang puas sehingga nanti bisa mau ngaji kembali gitu. Terima kasih Anda telah menyaksikan kajian Kitab Takrib oleh Ustadz Ahmad Muhyiddin.